Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Namun ku percaya kepada Tuhanku, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Dan aku berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Percaya kepada Tuhanku, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Dan aku berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online GBI Sigma. Untuk itu sebelumnya mari bersama-sama kita memperkatakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadirmu, dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku angkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah
dan indahnya kekudusan-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidup diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil, kami hampiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang mengucap syukur atas segala berkat kemurahan Tuhan. Kalau kali ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami melalui apa yang terkandung dalam firman-Mu yang akan kami bacakan, kami renungkan dan kami hayati dalam hidup ini. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman ini hanya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengarkan. Tuhan, kuduskan hati kami, pikiran dan seluruh hidup ini. Kami menyerahkan juga seluruh persembahan yang telah dibawa oleh anak-anak-Mu di bawah kaki Tuhan untuk menjadi satu kesaksian hidup bahwa mereka telah diberkati oleh Tuhan. Karena itu mereka mengucap syukur. Berkati mereka ya Tuhan dengan tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita, kerelaan hatinya hanya untuk memuliakan Engkau melalui apa yang mereka boleh bawa ke hadirat-Mu melalui persembahan yang kudus, baik persembahan persepuluhan, persembahan tatangan maupun ucapan syukur. Kami percaya Tuhan yang dipermuliakan, dan mereka yang telah membawa persembahan ini Kau berkati sesuai dengan janji-Mu ya dan amin, hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu dan kami siapkan hati hanya untuk Engkau. Biar firman-Mu boleh tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam. Puji nama Tuhan, kembali kita pada saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan selalu memberkati saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu kekal, ya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara hari ini dan kita akan merenungkan satu kebenaran yang sering terdengar di telinga kita dari para pembicara tentang satu ayat yang terdapat di dalam Matius pasal 9 ayat 12 yang berbunyi demikian. Bukan orang sehat yang perlu tabib, tetapi orang yang sakit. Tapi sepenuhnya sebaiknya kita akan baca dari ayat yang 9 ayat sampai dengan ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia beri perikop Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius atau Lewi duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius atau Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13, jadi pergilah dan pelajari arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk orang yang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang akan kita jadi alas untuk berangkat membahas kebenaran firman Tuhan kali ini adalah bukan orang yang sehat yang perlu tabib atau dokter, tetapi orang yang sakit. Bapak Ibu Saudara, rasanya tidak mungkin kalau orang sakit, orang sehat itu pergi ke dokter. Dikatakan ngapain aja kamu ke dokter? Seperti kamu membuang garam ke laut, tidak ada gunanya. Jadi ini kata-kata ini apa yang dimaksud oleh Tuhan? Ketika bukan orang yang sehat pergi ke
tabib tetapi orang yang sakit. Tentu kita harus belajar dari apa yang ditulis dalam Alkitab dari ayat 9 sampai ayat 13 dari Matius pasal 9. Saudara, tatkala itu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Lewi atau Matius, dan ini dikenal sebagai pemungut cukai. Saudara, pemungut cukai itu kalau sekarang mungkin secara lazim bisa dikenal sebagai orang yang bekerja untuk memungut pajak dari rakyat orang-orang Yahudi yang diperintahkan oleh orang Romawi pada waktu itu. Dan Matius itu adalah orang Yahudi. Tetapi rupa-rupanya pemungut cukai pada waktu itu, ya, pemungut pajak pada waktu itu hidupnya tidak lurus, saudara. Ya, tidak lurus. Jadi ada sesuatu yang haram yang diambil dari uangnya itu, sehingga mengakibatkan sesuatu yang terjadi pada saat ini harus kita renungkan. Sehingga Tuhan membuatnya Lewi ini menjadi contoh bahwa ternyata orang yang sehat tidak perlu tabib tetapi orang yang sakit, dan salah satunya adalah Lewi ini yang dijadikan contoh, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita renungkan. Kenapa ayat ini terjadi dan Tuhan katakan dengan tegas bahwa sesungguhnya Tuhan datang bukan untuk orang yang benar, saudara. Ya, berarti ada orang yang benar yang Tuhan tidak datangi. Kalau ada orang benar Tuhan datangi, berarti percuma juga Tuhan datang. Ngapain kalau ada orang benar hanya sebagian yang hilang? Saudara, tetapi saudara dan saya, kita harus tahu, percaya dan yakin bahwa firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, di sana dikatakan dengan tegas bahwa pernyataan Tuhan Yesus yang berkata bahwa aku datang bukan untuk orang yang benar tapi untuk orang yang sakit, tentu tidak sinkron dengan ayat ini, saudara. Mari kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23 yang berkata demikian, saya akan bacakan buat kita sekalian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk orang yang benar tapi orang yang sakit, itu hanya sebagai bagian dari ungkapan yang sesungguhnya tidak faktual, tetapi hanya sebagai ungkapan Tuhan bahwa ternyata manusia satu pun tidak ada yang benar. Satu pun tidak ada yang benar. Ada orang yang merasa benar, ya. Tetapi Tuhan tahu keadaan manusia sampai ke dalam hati yang paling dalam. Dan dosa itu tidak hanya diukur oleh perbuatan nyata orang itu ketika dia mencuri mengambil barang, ya. Itu dosa yang dipahami secara umum oleh agama-agama yang bersifat lahiriah. Tetapi Tuhan katakan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa, karena semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus memang benar, dia datang untuk orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Yaitu semua manusia keturunan Adam, mereka telah berbuat dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hanya orang yang sakit yang perlu tabib, saudara. Ini yang menjadi kunci. Kadang-kadang kita tidak menyadari Tuhan datang, dokter datang, tapi kita tidak pernah merasa sakit, saudara. Kalau orang sakit jasmania mungkin dokter tahu gelagatnya orang sakit itu seperti apa. Dia nggak bisa jalan, mungkin lumpuh, mungkin lemah, dan diperiksa darahnya baru tahu. Tetapi kalau dosa, itu sulit kadang-kadang Bapak Ibu Saudara untuk mengerti orang itu berdosa atau tidak. Karena dosa itu ranahnya tidak hanya di dalam tingkat lahiriah atau jasmania, sehingga orang tahu dari luar bahwa orang itu berdosa. Manusia tahu bahwa dia salah menurut hukum kalau ada bukti bahwa itu salah, seperti ada barang bukti hasil curian dan sebagainya. Itu baru dinyatakan salah. Tapi motif seseorang bahwa itu mencuri atau apapun lainnya, mengapa dia mencuri, tidak tahu. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Berbuat ini tidak hanya satu action yang nyata dengan tangan, dengan kaki yang bisa dilihat orang, tetapi juga dengan sikap hati dan pikiran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, benar Tuhan Yesus bahwa aku datang bukan untuk orang yang benar tetapi untuk orang yang sakit. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana orang sakit itu benar-benar sakit.
Kalau itu dikaitkan dengan orang berdosa, Bapak Ibu Saudara, maka dia harus merasa berdasarkan firman Tuhan bahwa setiap orang itu berdosa. Bagi orang yang tidak merasa dia berdosa, apalagi dia lahir terus menjadi benar di hadapan Tuhan, apalagi dengan kelakuannya, ini yang bertentangan dengan firman Tuhan yang dinyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan kali ini, saya mengajak kepada kita bahwa kita sekalipun sudah dibebaskan dari hukuman dosa oleh karena kuasa darah Tuhan, kita pun masih berdosa. Masih berbuat salah karena kita masih hidup dalam daging dan kita masih bisa tergoda dalam keadaan di luar kita yang merangsang kita untuk berpikir tidak baik, bahkan melakukan sesuatu. Tetapi puji Tuhan ada satu juru selamat. Dia datang dengan belas kasihannya untuk menjadi korban tebusan bagi saudara dan saya. Dan itulah sebabnya maka Tuhan berkata bahwa orang yang Tuhan cari adalah orang yang merasa dirinya berdosa. Harus sadar, dan itu karena Injil yang diberitakan hari ini. Jadi katakan kepada Tuhan bahwa aku orang berdosa Tuhan. Tetapi oleh kasih karuniamu aku mau bertobat. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada Lewi. Ketika dia datang kepada Lewi atau Matius itu, dia berkata, ikutlah aku. Maka seketika itu dalam Matius pasal 5, Lukas pasal 5 ayat 28, maka Lewi meninggalkan semua yang ada di dalam rumah dan pekerjaan. Saudara-saudara yang dikasih itu, yang pertama ketika kita dicari oleh Tuhan, ibaratnya dokter kepengen nyuntik kita, kepengen memberi kesembuhan melalui obat. Tapi kalau kita nggak mau, ya nggak sembuh. Demikian juga Tuhan mau datang kepada saudara dan saya. Tapi kalau saudara tidak pernah mengaku sebagai orang berdosa, maka saudara tidak bisa diampuni. Karena saudara sudah merasa benar, saya sudah merasa benar. Ya nggak perlu Tuhan. Padahal kita ini adalah keturunan orang berdosa. Jadi yang pertama, sadari bahwa sekalipun saudara sudah diselamatkan, saudara masih bisa berbuat dosa. Oleh karena itu saudara harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan supaya semakin hari saudara semakin meninggalkan dosa. Seperti Lewi ini, ketika diajak ikutlah aku, dia meninggalkan semua pekerjaannya. Bukan masalah hartanya, tetapi apa yang dilakukan selama ini sebagai pemungut cukai yang tidak adil, pemungut cukai yang tidak jujur, tinggalkan saudara. Karena dia menyadari itu adalah dosa, itu salah. Banyak orang Kristen sampai hari ini tidak menyadari yang dilakukan salah, sehingga hatinya membatu, keras kepala. Dan itulah perlunya kita belajar tentang Injil, kabar baik yang mengajar, memberitahu tentang kebenaran supaya saudara sadar akan dosa dan kesalahan saudara dan kesalahan kita. Itu yang pertama. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang harus menjadi trigger kita untuk menyadari kita perlu datang kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa kita perlu diampuni dan diselamatkan dari dosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Matius adalah seorang pemungut cukai yang sadar akan dosanya, dan ketika dia sadar, dia meninggalkan saudara. Jadi dosa tidak cukup hanya disadari, disesali seperti Yudas. Dia menyesali akan perbuatannya, tapi dia tidak bertobat sejati. Tidak mau meninggalkan, dia masih kembali kepada hal yang tidak bisa lagi harusnya dia tinggalkan. Saudara-saudara, seperti babi kembali kepada kubangannya. Saudara, dia sudah dicuci bersih-bersih, senang pemilik babi itu. Tetapi ternyata babi memang hobinya kembali kepada tempat yang kotor. Saudara dan saya sebagai orang Kristen, saudara sebagai orang yang tadinya kotor, saya sebagai orang yang berdosa, saudara sudah dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita tidak kembali kepada hidup yang lama. Kita meninggalkan, ya. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 5, Lukas pasal 5 ayat 28. 5 ayat 28 saya akan bacakan buat saudara dan saya, yang berbunyi demikian. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang turut makan bersama-sama. Orang Farisi dan ahli bersungut-sungut dan
kepada murid-murid Yesus katanya, mengapa kamu makan minum bersama dengan pemungut cukai orang berdosa. Jadi Lewi meninggalkan, ayat 28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Ya, lalu Lewi ini mengundang seperti ayat 29 dan 30 ke rumahnya Yesus untuk makan bersama. Jadi Lewi sudah bertobat meninggalkan. Walaupun pada saat itu masih kesannya seolah-olah orang Farisi tidak bisa menerima. Padahal Tuhan Yesus sudah melihat hatinya Lewi. Bahwa dia meninggalkan semuanya. Pikirannya sudah berubah. Pikirannya sudah tidak lagi pikiran yang lama, tapi pikiran yang baru. Meninggalkan sesuatu yang dosa. Itu berangkat dari hati dan pikiran dan keinginan. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Lewi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dia mengakui sebagai orang yang berdosa. Kita baca juga dalam contoh yang lain, Sakeus Saudara. Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Lukas 19 ayat yang 8. Sakeus ini contoh. Jadi seorang yang merasa dirinya berdosa tapi bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita akan baca di sana. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua yang melihat hal itu bersungut-sungut, ayat 7 katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, ini penting, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini pertobatan yang sungguh dan terjadi, bukan hanya omong, bukan hanya komitmen, bukan hanya keinginan, bukan hanya penyesalan, tetapi tindakan yang nyata dari Sakeus adalah ketika dia mau melakukan pertobatan itu dengan benar. Yaitu apa? Dia berkata demikian, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang harus dikembalikan 4 kali lipat. Saudara, dosa harus dihukum. Saudara, dosa harus dihukum. Jadi Sakeus ini seperti orang Lewi, meninggalkan semua dan dia bertobat dengan benar. Sehingga ketika dia merasa memeras, dia mengembalikan 4 kali lipat. Saudara, kalau dia memeras 100.000, dia kembalikan 400.000. Itu pertobatan yang nyata. Tidak cukup mengembalikan dengan 100, tetapi dia mengembalikan 400.000, 4 kali lipat. Ini satu pertobatan yang luar biasa, saudara. Dan dikatakan oleh Tuhan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan, sebab orang ini adalah anak Abraham, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita teladani, harus kita contoh. Jangan sampai orang Kristen yang selama ini sudah merasa dilepaskan, sudah merasa dipulihkan oleh Tuhan, tetapi hidupnya tidak berubah. Pertobatan namanya semu, karena tidak tahu apa arti pertobatan. Pertobatan itu meninggalkan semua dosa. Saudara, keinginan untuk berbuat dosa berhenti, apalagi sampai melakukannya, saudara. Saudara, oleh karena itu inilah yang dimaksud bukan orang yang sehat yang perlu tabib, tetapi orang yang sakit. Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 9 ayat 13, ayat lanjutan yang menjadi renungan kita hari ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang Tuhan kehendaki dalam pertobatan ini dasarnya adalah belas kasihan, bukan persembahan. Orang gampang mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, tapi kalau dia tidak bertobat percuma. Persembahan itu datang setelah pertobatan, saudara. Kalau saudara dan saya tidak bertobat dengan sungguh, kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh meninggalkan dosa, dan saudara hanya ingin mempersembahkan tapi masih berbuat dosa, itu pertobatan semu. Karena dikatakan, pelajari arti firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan. Orang yang belas kasihan itu hatinya sudah diubahkan. Seorang yang punya hati yang kasih, itu baru dia akhirnya menghasilkan pertobatan yang sungguh. Saudara, banyak orang yang tidak berubah hatinya, saudara, tapi dia buru-buru untuk melakukan seolah-olah yang baik. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jangan mengira Tuhan itu seperti berhala. Jadi Tuhan yang semu, ilah dunia ini, dia menuntut kita berbuat baik,
terus diganti dengan yang baik. Tuhan tidak perlu sesuatu sebagai pengganti dari apa yang Dia berikan buat saudara. Ketika saudara memberikan sesuatu, Tuhan tidak pernah menuntut itu sebagai hal yang harus dibalaskan ke Tuhan. Karena Tuhan mengasihi tanpa syarat buat saudara. Artinya ketika saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan, melalui pekerjaan Tuhan, melalui orang miskin, melalui sesuatu yang diperlukan oleh orang yang membutuhkan, itu karena saudara menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Hati saudara sudah penuh dengan belas kasihan. Baru itu terjadi apa yang terjadi dengan persembahan dan pengorbanan. Oleh karena itu Bapak Saudara, di dalam Yohanes pasal 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah ada di dalam diri Allah sehingga dikaruniakan, menjadikan anaknya yang tunggal itu manusia, artinya berinkarnasi, tindakan nyata. Dia tidak hanya mengasihi manusia dengan kata-kata, dengan firman yang kosong, tapi firman itu hidup. Ketika firman itu hidup, itu menjadi nyata, mempunyai manifestasi yang nyata. Dan itulah Yesus datang untuk saudara dan saya. Dan Dia datang untuk mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya juga mempunyai sifat, mempunyai tabiat, mempunyai kerinduan, mempunyai karakter, yaitu kasih. Menjadikan dasar dari hidup saudara untuk orang lain dan juga untuk Tuhan. Saudara, 1 Yohanes 3 ayat 16 kita akan baca, ini paralel dengan Yohanes 3 ayat 16 tapi lebih dalam untuk kita saudara. 1 Yohanes, mari saudara kita baca 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara dan Bapak Ibu saudara ikut perhatikan dengan baik. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi ini apa arti pengorbanan itu di situ. Pengorbanan harus dimulai dari kasih, dari belas kasihan, baru pengorbanan itu datang. Kita tidak bisa berkorban untuk sesuatu kalau kita tidak mempunyai kasih. Jadi apapun yang kita lakukan, entah itu pengorbanan, persembahan, jasa baik, itu adalah nonsen, nol besar kalau saudara tidak punya kasih. Jadi Yesus datang untuk memanggil orang berdosa karena kasihnya. Dan orang yang berdosa itu juga harus menyadari akan dosanya. Dia mau meninggalkan masa lalunya, pekerjaan yang jahat, keinginannya yang jahat, perasaannya yang salah. Semua yang melekat dalam dirinya yang sudah menjadi kebiasaan buruk ditinggalkan, apalagi perbuatannya. Jadi 3 hal yang penting mengapa Tuhan mengatakan bukan orang sehat yang perlu tabib, tetapi orang yang sakit. Yang pertama, manusia harus benar sadar bahwa kita semua adalah orang berdosa dan perlu juru selamat. Dan satu-satunya juru selamat yang Tuhan telah nyatakan buat kita adalah Yesus Kristus. Karena itu percayalah kepada Yesus dan jadilah muridnya. Yang kedua, tidak cukup hanya menyesali dan menyadari akan dosanya, tapi dia harus benar-benar pertobatan nyata itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan baik, secara konkret, yaitu meninggalkan secara nyata perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan-perbuatan dosa. Seperti Sakeus, dia telah memeras. Dia tidak lagi berbuat pemerasan, tetapi mengembalikan 4 kali lipat apa yang telah menjadi kerugian bagi orang yang diperas. Dan itu semua karena Sakeus sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan pengubahan itu adalah kasih. Dan dia mempunyai belas kasihan bagi orang lain. Itulah firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari bukan orang sehat yang perlu tabib, tetapi orang yang sakit. Itu berbicara tentang 3 hal. Kesadaran akan dosa setiap saat, setiap waktu adalah penting. Yang kedua, meninggalkan dosa sepenuhnya dengan tindakan nyata. Itu memang harus terjadi karena pertobatan memang dimulai dari keinginan yang baru, meninggalkan keinginan yang lama, tapi juga tindakan yang nyata. Dan yang ketiga, itu juga harus ada perubahan hati dari hati yang lama
menjadi hati yang baru. Hati yang membenci menjadi hati yang mengasihi. Kiranya firman Tuhan yang singkat memberkati saudara dan saya, supaya saudara dan saya boleh menjadi petupat yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur atas firman Tuhan kali ini. Saya rindu kita semua mengangkat satu pujian, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Sekali lagi, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Sungguh kami bersyukur karena tiada lain, tiada bukan kecuali Engkau Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang untuk mencari orang berdosa di antara anak kami sekalian yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Sekalipun kami telah Kau selamatkan, Kau bebaskan dari maut dan kematian yang kekal oleh karena darah dan kuasa-Mu, melalui firman Tuhan untuk membawa kami semakin dikuduskan, kami masih bisa berbuat dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu rindu Engkau memberkati dan menolong kami, supaya kami sepenuhnya bisa meninggalkan kecintaan akan dunia ini, dan kami hanya mencintai Engkau semata, yaitu Yesus Kristus Tuhan, melalui firman-Mu dan melalui pekerjaan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, mereka akan bertobat seperti Matius, mereka akan bertobat seperti Sakius, dan itulah Tuhan contoh yang kami boleh pahami dan kami boleh renungkan hari ini. Karena pertobatan yang sejati tidak hanya dalam pikiran dan perasaan dan keinginan, tetapi dalam tindakan yang nyata, yang berangkat daripada kasih yang sudah Tuhan nyatakan dalam hati kami, sehingga kami punya belas kasihan, dan belas kasihan akan menghasilkan pengorbanan dan persembahan. Berkati Tuhan firman Tuhan ini, supaya benar-benar hidup dalam setiap hati kehidupan anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur dan kami sudah berdoa karena kami sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkati oleh firman Tuhan. Katakan sama-sama amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan sudahi dan kita akan terima
berkat firman Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persetujuan rohnya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima berkat, katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya